Ini nitip lamaran, bukan dia nyari kerja. Lagi mana perusahaan mau? Nah, itu kan yang mengakibatkan dan menyebabkan anaknya tuh masih ada bapak gue, masih ada ibu gue. Buktinya, saya bercerita pengalaman pribadi ya. Ayah saya pernah bilang, apa yang bisa kamu banggakan kepada orang tua? Abah, dia mau tanya. Ya. Sebagai ini Dinda baca berita. Judul beritanya gini, 10 juta Gen Z nganggur, Menaker Ida beberkan sumber masalah utamanya. Dinda mau tanya, kenapa banyak Gen Z yang nganggur gitu loh? Kenapa gitu perusahaan itu harus ada kayak kualifikasi gitu kayak gitu? Ya, permasalahannya sesungguhnya adalah mengenai pengangguran terbuka ini, sehingga banyak Gen Z tadi yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ada 3 hal nih sebenarnya faktor. Faktor yang pertama adalah faktor usia kerja. Abah sih nggak begitu yakin ya kalau mayoritas itu adalah di umur 18 tahun. Justru malah umurnya itu yang kurang dari 18 tahun. Itu satu ya, terkait dengan regulasi usia kerja yang menghambat lulusan SMA SMK yang usianya kurang dari 18 tahun tidak bisa diserap oleh industri formal. Bahkan lucunya, ada seorang perempuan yang sudah menikah, punya anak, usianya 18 tahun ya, kurang beberapa bulan lah, 1 atau 2 bulan. Nah, kemudian melamar pekerjaan, itu tidak bisa diterima karena dianggap sebagai pekerja anak lah, padahal dia kan sudah beranak. Ini lucu gitu. Tapi nggak ada yang concern terhadap ini sekarang. Semuanya juga udah dibahas di mana-mana, FGD berkali-kali, tapi tetap aja gitu nggak ada solusi. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi dunia pendidikan sendiri, harusnya ada sinergitas dan harmonisasi antara kementerian-kementerian, terutama perindustrian, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Maksudnya begini, dari Kementerian Perindustrian ini kan memiliki strategi ekonomi nasional atau strategi industri nasional yang mau dikembangkan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dunia industri apa nih? Apakah industri manufacture berbasis padat karya? Apakah berbasis teknologi? Atau perusahaan perdagangan? Atau sekarang yang sedang tren ini kan hilirisasi? Nah, itu kan jelas, ini yang harus dikoordinasikan, diharmonisasikan dengan dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan ini nanti jurusan yang dibanyakinnya itu adalah jurusan-jurusan yang terkait dengan perkembangan industri untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kalau itu tidak sinkron, nanti industrinya yang dikembangkan sebagai industri strategis nasional ini kemana, jurusan yang ada di perguruan tinggi banyakannya jurusan yang berbeda, sehingga tidak akan match. Lalu yang ketiga, sebenarnya yang paling mendasar dibutuhkan oleh dunia industri adalah mengenai sikap mental. Sikap mental yang seperti apa yang dunia industri itu butuhkan? Yang pertama adalah endurance, daya tahan. Nah, pertanyaannya, anak-anak Gen Z ini apakah termasuk generasi yang memiliki daya tahan dengan tekanan-tekanan dunia industri ataupun dunia usaha? Karena pekerjaan itu ya tentu karena dibatasin oleh waktu, pasti juga ada tekanan. Nah, ketika tidak tahan dengan tekanan itu, maka akan terjadi turnover tinggi, biaya rekrutmen tinggi. Yang kedua,
adalah behavior atau perilaku. Yang diinginkan oleh dunia industri itu ada 3 nih perilaku. 1, kepercayaan diri, yang kedua disiplin, yang ketiga kecepatan. Ini yang paling krusial nih. Nah, di mana kebutuhan dunia industri yang tadi ini belum diakomodir sepenuhnya oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, mereka lebih fokus kemana? Lebih fokus kepada skill. Sehingga muncul kan pendidikan-pendidikan vokasi, balai latihan kerja vokasi, dan lain sebagainya. Jadi yang diutamakan lebih kepada kompetensi dari skillnya. Nah, itu 3 faktor tuh ya. Kalau tadi pertanyaannya, kenapa sih generasi Z ini kok sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Itu yang pertama, faktor usia kerja, itu harus segera dicarikan solusinya. Yang kedua adalah sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antara strategi industri nasional dengan prioritas jurusan yang ada di perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah bukan hanya untuk meningkatkan skill atau kompetensi dari sisi vokasi, tetapi yang lebih utama adalah dari sikap mentalnya, moral, karakter gitu. Itu yang dibutuhkan oleh dunia industri. Sehingga istilah link and match itu yang sesungguhnya itu kan istilah mulai sejak tahun 90-an ya. Kalau jujur kita ngomong 90-an sampai dengan sekarang tahun 2024 kan udah lebih dari 30 tahun. Tapi tidak pernah link, tidak pernah match antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan dunia usaha. Itu persoalannya. Angka pengangguran tuh masih di angka 8 juta sekarang kan, Agustus 2023. Jadi nggak turun-turun, malah naik. Nah, bayangin sekarang nih ya. Rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia ini kan 1 juta nih per tahun. Nah, bahkan nggak ngerti lulusan SMA SMK se-Indonesia 1 tahun itu berapa. Katakanlah kalau lulusan SMA SMK setahun itu 100.000 ya, 65%-nya kurang dari usia 18 tahun. Kira-kira yang nganggurnya berapa? Berarti kan 65.000 kan yang nganggur. Nah, itu yang harus dipikirin. Jadi yang menyumbang pengangguran itu sesungguhnya di lulusan itu, bukannya lapangan kerjanya nggak ada, walaupun sesungguhnya sekarang kan udah berkurang lah mulai pandemi 2020, ditambah lagi 2022 terjadi geopolitik, Rusia Ukraina perang yang mengakibatkan harga minyak dunia naik, terjadi resesi di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan negara-negara lainnya. Nah, ini kan berdampak terhadap ekonomi global maupun ekonomi nasional Indonesia. Tetapi tetap aja masih membutuhkan banyak tenaga kerja, walaupun situasi ekonomi dan industri secara global dan secara nasional masih kurang baik-baik saja. Nah, sebenarnya kalau ngomongin usia ya, undang-undang pendidikan ini itu kan wajib usia masuk SD itu 7 tahun, kecuali ada memang untuk kelas akselerasi gitu ya. Nah, itu tapi kan tidak banyak. Berarti yang harus dilakukan adalah apa? Undang-undangnya udah ada, udah bagus gitu loh undang-undang pendidikan. Yang harus dilakukan adalah pengawasannya. Bagaimana mengawasi supaya anak-anak masuk SD itu umurnya tidak kurang dari 7 tahun. Nah, itu ya solusi yang terbaiknya sebenarnya. Di FGD kita kan selalu bicara itu. Yang kedua terkait dengan sikap mental. Sikap mental itu harus dibangun sejak dini. Artinya mulai dari SD itu harus ada kurikulum, apakah itu intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler, yang harus membentuk sikap mental anak. Jadi ada kurikulum di SD 6 tahun, SMP
3 tahun itu kan sudah 9 tahun tuh. Ya, sikap mental dibentuk yang diharapkan oleh dunia industri tadi. Apa? Endurance sama behavior. Nah, itu. Lalu nanti pada saat SMA, nah 3 tahun ya, kerjasama tuh dunia pendidikan menengah dengan dunia industri supaya dunia industri juga bisa memberikan satu materi kerjasama nih ya dengan dunia pendidikan, khususnya di pendidikan menengah, untuk memberikan training ataupun kayak semacam seminar gitu yang terkait dengan bagaimana sih sesungguhnya kesiapan angkatan kerja untuk dunia industri, supaya mereka yang lulusan SMA SMK itu bisa paham, bisa siap untuk memasuki dunia industri dan dunia usaha. Begitu. Berarti pada intinya adalah nih 3 kementerian ini harus Sinergi, berembuk lagi. harmonis. Terus kan udah ada undang-undangnya di mana masuk SD itu 7 tahun kan. Ya. Nah, banyaknya kekurangan sih ini sebenarnya. Kekurangan warga Indonesia adalah banyak yang, Bu, Pak, tolonglah orang tuanya seperti itu. Benar, kan? Nah, mungkin hal ini bisa ditegaskan lagi. Ya. Ibu, bapak guru, kalaupun ada orang tua murid yang mohon-mohon, tolong ditunggu aja sampai 7 tahun gitu. Benar. Jadi biar gak banyak yang nganggur gitu Iya, kan. betul. Tuh. Terus masalah apa tadi, mental di kerjaan tuh banyak Ya. tekanan. Jangan Nah, kamu ngerasain itu nggak? ngerasain. Iya, makanya. Kamu betah nggak dengan tekanan-tekanan itu? Kalau nggak siap kan nggak betah. Lama-lama keluar juga kan. Bukan keluar baik-baik lagi. PTP. Pergi tanpa pesan alias kabur. Enggak lah, gak kabur ya. Kalau misalkan emang udah gak kuat banget, ya udah resign. Mohon maaf, saya ingin mengembangkan karir yang lain. Ya, pengalamannya lebih luas, terus juga penghasilannya sesuai dengan apa pekerjaan saya. Gitu. Nah, kamu Buktinya ini hari apa? Hari Sabtu. Ah, Hari Sabtu harusnya libur, saya bekerja. Saya di WA, Mbak standby, begitu. nah, kalau orang yang berlindung di balik perlindungan orang lain, ya udah ngabur kan? Nah dulu nih, terus yang apa tadi, tekanan nih. Cobalah nih ya, Jam berapa sekarang? jam 11 kurang. Mungkin di sekolahan bisa diadakan sebuah apa ya, sosialisasi mungkin kalau di SMA kayak gitu, biar mentalnya nih tahan Bahkan banting. kita dunia industri udah menawarkan kok. Ayo kita MOU. Kami siap nih dunia industri untuk memberikan materi-materi etos kerja, budaya kerja, 6S dan lain sebagainya. Nah, selain SMA yang kuliah juga, karena kan yang akan lanjut bekerja kan kebanyakan tuh dari yang sudah lulusan S1 kan. Mungkin kalau yang SMA SMK masih ada leha-lehanya lah gitu. Ada satu lagi kelemahan generasi Z. Masih banyak, walau tidak semua ya, tetapi masih banyak lulusan-lulusan itu yang berlindung di balik orang lain karena dia tidak memiliki kemampuan yang bersifat mandiri untuk mencari pekerjaan. Misalnya, Mbak Dinda, ada lowongan nggak di perusahaan Mbak? Cari sendiri. Mau nitip dong gitu. Jadi lulusan-lulusan ini nitip lamaran, bukan dia nyari kerja. Lagi mana perusahaan mau? Nah, di sini ya, tolong Itu tuh. Tadi Abah lupa tuh ngomong. Kelemahan generasi Z ini adalah malas untuk nyari kerja. Jadi pernyataan Bu Ida Fauziah itu sebenarnya mereka bukan mencari kerja, tapi dicarikan sama orang lain, bapaknya kek, saudaranya kek gitu. Berarti orang tuanya pengen yang instan
gitu. Nah, itu kan yang mengakibatkan dan menyebabkan anaknya tuh masih ada bapak gue, masih ada ibu gue, ada om gue yang bisa masukin gitu. Iya. Buktinya, nih saya bercerita pengalaman pribadi ya. Ayah saya pernah bilang, apa yang bisa kamu banggakan kepada orang tua? Dimana di saat itu saya sedang pusing-pusingnya skripsi. Itu. Iyalah. Skripsi aja itu tuh kan perjuangan saya untuk membanggakan mereka karena mereka sudah membiayai saya. Saya tidak mau lebih dari 4 tahun. Iyalah. Tapi tiba-tiba nih lagi pusing-pusingnya tesis, bukan tesis, judul saya ditolak, terus penelitian saya dibilang apa nih istimewanya penelitian ini, padahal itu sudah banyak memakai macam-macam algoritmanya. Padahal saya masih S1 yang sebenarnya cukup satu algoritma aja. Itu saya berjuang buat lulus, tapi ayah saya bilang kayak gitu. Saya berdoa, ya Allah, setelah saya selesai sidang, semoga saya cepat-cepat dapat kerja tanpa saya harus merepotkan beliau dan tanpa dari tangan beliau. Buktinya apa? Saya bisa cari kerja sendiri. Iya, harus begitu. Jangan baperan lah, jangan mudah sakit hati, terluka batin. Nah, makanya untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak di luar, cobalah suruh anaknya, ayo deh, ayo Kak, semangat cari kerja. Kalau Abah nyariin kerjaan buat kamu, bisa nggak? Ya bisa aja. Gampang, tapi buat apa? Saya nyariin kerja buat kamu, yang nggak mau kerjakan kamu, ya carilah sendiri. Ya, saya juga tidak mau dicarikan kerja. Kenapa saya tidak mau dicarikan kerja oleh orang tua? Pertama, misalkan nih, ayah saya bilang, udah kamu masuk aja ke sini, ini teman ayah nanti yang bawa atau bla 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 bla. Ketika kerjaan saya jelek, yang jelek siapa? Bukan hanya saya, tapi orang tua saya. Begitu. Jadi ya daripada saya mencemarkan yang terus mau dikeluarin baik, kagak enak sama bapaknya ya. Nah, begitu. Jadi ya mending cari sendiri aja. Ya udah kalau gitu mending kita nanam anggur aja. Ya nggak, Mak? Ya, benar, bagus. Jadi tolong dia, ini saran dari generasi Gen Z. Ya. Pertama, tolong jangan ada maksimal usia bekerja. Tadi kan di awal Abah bilang kalau udah namanya rekrutmen itu tidak ada namanya diskriminasi usia, jenis kelamin, ada juga tentang kesetaraan gender atau gender equality. Lalu kita juga memperhatikan hak-hak asasi manusia. Jadi semua orang itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Gitu. Makanya nggak usah ada batasan usia. Terus buat kalau di situnya untuk fresh graduate, welcome apply, tolonglah jangan ada maksimum, minimum pengalaman. Gini, secara logik namanya fresh graduate itu kan orang yang baru lulus ya kan. Tetapi apakah orang yang baru lulus itu nggak pernah punya pengalaman? Ya udah tulisnya satu tahun pengalaman. Misalnya gitu. Sekarang ya Kementerian Pendidikan itu sudah bagus nih meluncurkan ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan programnya magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Nah itu kan juga salah satu dijadikan sebagai pengalaman. Itu kan 1 semester full kan. Nah bisa jadi juga yang dimaksud pengalaman adalah itu, atau ada juga orang yang kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Bekerja dulu ya, bekerja sambil kuliah gitu. Contoh Abah kan dulu begitu, Abah kerja sambil kuliah. Abah masuk kerja itu bukan lulusan sarjana itu ya ketika Abah sedang bekerja. Nah itu contohnya seperti begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.